Sejarah mengenai ilmu psikologi. Sejarah dari ilmu psikologi ini bisa dibilang cukup panjang. Berdasarkan informasi yang saya dapat, itu dimulai dari masa zaman Yunani kuno hingga masa zaman modern ini, dan itu pun masih terus untuk berkembang. Nah, buat teman-teman yang kepo dengan sejarah psikologi, ataupun teman-teman yang suka sejarah, boleh nih untuk melihat pembahasan video pada kali ini. Secara garis besar, perkembangan dari ilmu psikologi ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu sebelum ilmu psikologi itu berdiri dan sesudah masa psikologi itu berdiri. Oke, sekarang kita kembali ke masa zaman Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, ilmu psikologi itu masih seperti ilmu filsafat yang mengandalkan argumentasi-argumentasi yang bersifat logis, tapi bisa dibilang nggak empiris karena sulit atau bahkan tak mungkin untuk dibuktikan. Nah, pada masa ini ada tiga tokoh yang terkenal dengan pandangan-pandangan psikologinya. Pertama, Empedokles. Empedokles memandang manusia sebagai jagat alam yang kecil, karena menurutnya dalam tubuh manusia terdapat elemen-elemen yang juga terdapat pada alam semesta ini. Elemen tersebut ada tanah, air, api, dan juga udara. Elemen tanah jika dalam tubuh manusia berarti tulang dan juga otot, sedangkan elemen air berarti segala benda yang cair seperti darah, nanah, dan juga sejenisnya. Kemudian elemen api berarti fungsi berpikir daripada manusia. Kemudian elemen udara adalah hal-hal yang mendukung kehidupan manusia. Kemudian Plato. Plato dalam buku yang berjudul Politeia mengemukakan tentang pengetahuan manusia yang bersifat subjektif. Gagasan dari Plato ini tertuang dalam kisah fiktif tentang manusia dalam gua. Alkisah, ada tiga manusia yang sudah lama tinggal dalam gua. Sebut saja Mawar, Melati, dan juga Bawang. Selama dalam gua, mereka hanya pernah melihat bayang-bayang dari dunia luar tanpa pernah melihat wujud aslinya secara langsung. Untuk memenuhi kebutuhan makan dan juga minum, mereka dilayani oleh seseorang yang senantiasa memberikan mereka makan dan juga minum. Nah, pada suatu hari, Bawang memiliki kesempatan untuk keluar dari gua dan melihat dunia yang sesungguhnya. Bawang pun terkejut dan juga takjub, karena ternyata bayang-bayang yang selama ini ia saksikan memiliki wujud asli yang lebih menakjubkan dari bayang-bayang yang ia saksikan selama ini. Setelah terkagum-kagum, Bawang kembali ke dalam gua untuk menceritakan kepada Mawar dan juga Melati. Nah, Mawar dan Melati ini ketika mendengar cerita Bawang, mereka itu menganggap bahwa Bawang gila. Kenapa? Karena Mawar dan Melati ini menganggap bahwa Bawang itu memiliki khayalan yang terlalu tinggi dan juga nggak mungkin untuk dibuktikan. Nah, kisah ini menjelaskan bahwa sejatinya apa yang manusia ketahui adalah suatu hal yang bersifat subjektif, tergantung dari pengalaman yang ia saksikan. Kemudian tokoh yang terakhir dan yang cukup terkenal pada masa Yunani kuno adalah Aristoteles. Aristoteles memandang bahwa setiap benda di dunia ini mempunyai dorongan untuk terus bertumbuh dan menjadi sesuatu, sesuai dengan tujuan yang sudah terkandung dalam benda itu sendiri. Jadi, menurut Aristoteles, kita ini sudah mempunyai garis nasib yang jelas. Semua yang kita lakukan, termasuk sifat, perilaku, dan juga kepribadian, adalah sesuatu hal yang sudah ditakdirkan sejak lahir. Setelah zaman Yunani kuno, kita lompat ke masa Renaissance. Pada masa Renaissance ini, ada dua tokoh yang cukup terkenal, yaitu René Descartes dan juga John Locke. René Descartes mengemukakan tentang teori kesadaran. Quote yang paling terkenal darinya adalah cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Aku ada di sini memiliki maksud bahwa manusia yang berpikir berarti memiliki kesadaran akan dirinya dan juga realitas dunia yang ada di sekitarnya. Selain itu, Descartes juga mengemukakan tentang hubungan timbal balik antara jiwa dan badan. Menurut Descartes, jiwa dan badan manusia itu memiliki hubungan timbal balik. Contohnya, jika jiwa memiliki kehendak atau memikirkan sesuatu, maka badan akan merealisasikan pikiran tersebut. Begitupun juga sebaliknya. Jika badan menerima sesuatu rangsangan seperti misalnya sentuhan, maka jiwa bisa memikirkan rangsangan tersebut yang menandakan bahwa dirinya memiliki kesadaran. Kemudian John Locke. John Locke mengemukakan tentang tabula rasa. Menurutnya, manusia ini sejatinya bagaikan kertas putih yang bisa memiliki noda coretan tergantung dari sang penulis. Penulis di sini bisa diibaratkan orang tua ataupun lingkungan sekitar. Jadi, menurut John Locke, manusia bisa memiliki suatu sifat yang melekat pada dirinya karena didikan atau arahan dari orang tuanya. Selain dua tokoh tersebut, ada juga teori-teori lain yang ya cukup terkenal lah pada masa Renaissance. Misalnya, pandangan dari Franz Joseph Gall tentang ilmu frenologi. Ilmu ini menganggap bahwa jiwa manusia bisa dibaca melalui perabaan tengkorak kepalanya. Pendapatnya bermula dari keyakinan bahwa di dalam kepala itu terdapat otak. Otak itu tempat manusia untuk berpikir. Jadi, ketika kita meraba kepala, maka kita bisa mengetahui isi dari pikiran manusia.
manusia. Kemudian selain dari phrenologi, ada juga palmistry yang memandang bahwa garis tangan manusia bisa meramalkan diri manusia. Baik itu kepribadian hingga masa depan bisa diramal melalui garis tangan yang ada dari manusia. Setelah itu ada juga ilmu astrologi yang memandang bahwa kepribadian manusia bisa dilihat berdasarkan zodiaknya. Nah, ilmu-ilmu ini dianggap logis dan juga ilmiah pada masa tersebut. Tapi seiring berkembangnya zaman, ilmu-ilmu seperti phrenologi, astrologi, dan juga sebagainya itu sudah dianggap sebagai pseudoscience atau ilmu yang nggak ilmiah. Ilmu psikologi ini berdiri pada sekitar tahun 1800-an. Nah, awal berdirinya ilmu psikologi ini didiskusikan oleh ahli-ahli syaraf dan juga faal. Ilmu faal ini adalah salah satu cabang dari ilmu biologi pada tahun 1700-an. Nah, lebih tepatnya lagi pada tahun 1879, seorang ilmuwan bernama Wilhelm Wundt mendirikan sebuah laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman. Wilhelm Wundt mengembangkan sebuah metode bernama introspeksi. Dalam pelaksanaannya, ada seseorang yang nantinya digunakan sebagai objek eksperimen. Setelah eksperimen selesai, orang tersebut akan diwawancarai tentang pengalaman dan perasaan selama eksperimen. Dari laboratorium yang didirikan Wundt mengemukakan teori yang bernama strukturalisme. Teori ini berpandangan bahwa pengalaman mental manusia yang kompleks berasal dari struktur kimiawi otak yang kompleks juga. Selain itu, pengalaman mental juga terdiri dari pengalaman-pengalaman yang sifatnya lebih sederhana lagi. Nah, mungkin ini teori strukturalisme bisa dibilang cukup sulit ya untuk dipahami. Ya, saya juga bisa dibilang nggak terlalu paham sama teori strukturalisme. Nah, oleh karena itu, maka muncullah sebuah kritik dari teori strukturalisme ini di Amerika Serikat. Kritik dari teori ini bernama fungsionalisme yang didirikan oleh William James. William James sebagai pendiri dari fungsionalisme memandang bahwa psikis sebagai organisme yang selalu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, proses yang terjadi dalam pikiran manusia akan mempengaruhi perilaku yang bersifat praktis atau jelas dapat dilihat dan juga dipraktekkan. Kemudian, perilaku ini juga akan terus berubah dan berkembang sesuai dengan lingkungan tempat organisme hidup. Misalnya, mawar tinggal di lingkungan yang menjunjung tinggi sopan santun, maka si mawar akan memiliki perilaku sopan santun yang baik sesuai dengan lingkungan tempat mawar tinggal. Selain dari fungsionalisme, di masa yang nggak jauh berbeda, tepatnya lagi di negara Rusia, berdiri sebuah teori baru bernama behaviorisme. Teori ini didirikan oleh Ivan Pavlov. Ivan Pavlov dalam teori behaviorisme memandang bahwa ilmu psikologi itu cukuplah melihat dan meneliti dari perilaku yang nampak. Psikologi itu nggak perlu meneliti perilaku yang nggak nampak dan juga nggak bisa dibuktikan seperti jiwa dan juga pikiran. Untuk mengetahui dan juga membahas teori behaviorisme lebih dalam lagi, nanti akan saya buat videonya tersendiri karena ya bisa dibilang cukup panjang. Dan teori behaviorisme itu nggak hanya dari Ivan Pavlov, tapi ada juga tokoh-tokoh lain yang mengemukakan tentang teori behaviorisme. Setelah dari Rusia, kita kembali lagi ke Eropa. Nah, di Eropa, ini muncul lagi kritik atas teori strukturalisme yang bisa dianggap terlalu abstrak atau nggak jelas dan sulit untuk dipahami. Gestalt memiliki arti bentuk dan juga konfigurasi. Inti dari Gestalt adalah gejala jiwa manusia nggak bisa dipahami sebagai sebuah elemen seperti yang dikemukakan oleh Wundt. Tapi gejala jiwa bisa dipahami sebagai sebuah totalitas atau keseluruhan yang bersatu padu. Misalnya, bawang bisa menggunakan pakaian karena banyak sekali informasi yang sudah didapatnya. Mulai dari informasi apa itu pakaian, apa fungsi pakaian, bagaimana cara menggunakan pakaian, hingga ia pernah melihat secara langsung cara menggunakan pakaian. Bawang menggunakan pakaian ini merupakan sebuah perilaku yang berasal dari informasi-informasi yang mulanya berupa elemen. Elemen atau informasi yang didapat oleh bawang kemudian disatupadukan atau diorganisasikan menjadi sebuah pengetahuan, yaitu pengetahuan cara memakai pakaian, yang akhirnya memunculkan perilaku baru yaitu memakai pakaian. Nah, sejatinya teori Gestalt ini nggak menganggap strukturalisme salah, tapi teori Gestalt ini lebih mengerucutkan lagi teori strukturalisme tentang elemen-elemen. Dari psikologi Gestalt dan behaviorisme muncul sebuah teori baru bernama psikologi kognitif. Teori ini bisa dibilang memadukan antara dua teori sebelumnya. Tokoh penggabung dua teori tersebut yaitu bernama Kurt Lewin. Inti dari pandangan Kurt Lewin adalah perilaku manusia sejatinya dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, termasuk yang terjadi di dalamnya. Interaksi ini bisa komunikasi antar manusia, bisa juga komunikasi dalam diri manusia yang sedang berimajinasi. Setelah itu meletuslah Perang Dunia Kedua. Nah, pada masa Perang Dunia Kedua ini psikologi lebih diteliti oleh psikiater-psikiater yang diterjunkan di masa Perang Dunia Kedua tersebut. Nah, salah satu psikiater yang paling terkenal pada masa Perang Dunia tersebut adalah Sigmund Freud.
Sigmund Freud sendiri ditugaskan untuk mengurus tentara-tentara yang mengalami gangguan jiwa akibat perang. Nah, dari penelitiannya, Freud melahirkan teori psikoanalisa. Teori ini sederhananya memandang bahwa jiwa manusia sejatinya seperti gunung es. Perilaku yang terlihat hanyalah bagian dari puncak gunung es, dan perilaku yang tak terlihat adalah bagian bawah dari gunung es, dan itu lebih besar daripada puncaknya. Ini berarti manusia sebenarnya lebih dikuasai oleh dorongan dari alam bawah sadarnya ketimbang alam sadarnya. Dengan adanya psikoanalisis yang memandang bahwa manusia lebih dikuasai oleh alam bawah sadar, dan juga behaviorisme yang memandang bahwa manusia hanyalah manusia yang bersifat refleks dan gak meneliti sisi tak terlihat dari perilaku manusia, muncullah teori psikologi yang memandang manusia secara lebih holistik atau menyeluruh. Teori ini juga dikenal dengan nama humanistik. Humanistik memandang bahwa manusia sejatinya memiliki keunikan tersendiri, dan keunikan tersebut pasti berbeda pada setiap individunya. Selain itu, humanistik juga memandang bahwa tujuan dari hidup manusia adalah untuk berkembang, berusaha untuk memenuhi potensi diri dan mencapai aktualisasi diri. Misalnya, Mawar merasa memiliki potensi untuk bisa melukis dengan bagus. Jadi, Mawar akan berusaha untuk mengembangkan potensi tersebut dengan terus berlatih melukis sampai dirinya menjadi pelukis profesional. Sejarah psikologi ini nggak berhenti di teori humanistik aja. Setelah humanistik muncul juga teori-teori lain seperti misalnya psikologi transpersonal. Kemudian ada juga pengembangan-pengembangan tentang psikologi konseling, kemudian hipnoterapi dan lain sebagainya. Tapi ya itu nggak usah terlalu dibahas mendalam lah ya, karena intinya itu sudah ada di sini. Barangkali teman-teman juga merasa kepo bagaimana ilmu psikologi itu bisa masuk ke Indonesia atau psikologi itu berdiri di Indonesia. Itu akan menjadi pembahasan tersendiri di lain video. Kenapa? Karena ya mungkin video ini udah terlalu panjang gitu. Barangkali teman-teman akan ngantuk karena melihatnya terlalu panjang. Oke, barangkali video ini dirasa bermanfaat, dan barangkali teman-teman ingin mengetahui sejarah psikologi di Indonesia, bisa like, komen, dan juga subscribe channel ini, supaya kalau saya upload video terbaru, teman-teman bisa mengetahuinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.